Oke, kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Nah, di sini ada efek Doppler. Oke, apa itu efek Doppler? Jadi, definisi sederhananya, efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang, sumber gelombang yang diterima oleh pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Jadi, perubahan ya, adanya perubahan yang mana dari pengamat ataupun dari pendengar. Nah, efek Doppler persamaan atau formulanya adalah seperti ini. Persamaannya yaitu Fp frekuensi pendengar sama dengan warna merah. Frekuensi pendengar itu adalah sama aja dengan V, nanti keterangannya di bawahnya plus minus Vp. Vp ini kecepatan pendengar dibagi V plus minus. Nah, plus dan minusnya nanti kita akan bahas ya, kenapa ini kok bisa, kapan kita menggunakan positif, kapan kita menggunakan negatif. Kali V sumber, baru ini dikalikan dengan frekuensi sumber. Secara umum persamaannya adalah seperti ini. Baru keterangannya di bawahnya. Yang pertama di sini ada Fp. Fp ini adalah frekuensi pendengar. Yang satuannya frekuensi pastinya hertz ya. Kemudian Fs ini adalah frekuensi dari sumber bunyinya. Ini yang menjadi sumber dari bunyi. Sama satunya Hz. Kemudian ada V. V saja ini. V di sini adalah sebagai kecepatan cepat rambat bunyi di udara. Kecepatan udara. Nah, ini udah nanti di soal sudah pasti ada ya. Kecepatan udaranya biasanya ini kan udah tetapan ya, jadi tidak perlu dihafal. Kemudian Vp itu berarti adalah kecepatan mendengar. Hanya sama, meter per sekon juga sama, meter per sekon. Kemudian ada Vs, ini adalah kecepatan dari sumbernya. Nah, oke, di sini ada tanda positif dan tanda negatif, ya kan? Nah, ini ada artinya ya. Jadi kalau saya buat gambarnya adalah seperti ini ya, untuk memahami kapan menggunakan positif, kapan menggunakan negatif, kita menggunakan seperti ini, ada bulatan. Ini kita asumsikan sebagai pendengar. Yang sini kita asumsikan sebagai sumber bunyinya ya. Nah, kalau arahnya ke kanan, maka positif ya. Tapi kalau arahnya ke kiri seperti ini, maka negatif. Contoh misal, berarti pada suatu saat pasti pendengar saling mendekati dengan sumber. Bagaimana rumusnya? Oke, jadi pertama kita akan coba kalau misalkan pendengar dan sumber saling mendekati. Pendengar dan sumber saling mendekati. Maka rumusnya jadi seperti apa? Oke, rumusnya kita lihat. Ya sama ya, Fp
Rangkanya ini masih. Nanti keterangannya nanti dulu. Dan negatifnya kita tulis nanti. V sumber kali F frekuensi sumber. Nah sekarang saling mendekati, berarti pendengar ke kanan berarti positif ya, karena saling mendekati ya. Berarti ini positif. Terus sumbernya ke kiri. Kalau sumbernya ke kiri, ini berarti negatif. Seperti ini. Sumbernya kan ke kiri kan berarti negatif ya. Maka persamaannya jadi seperti ini. Oke. Bagaimana kalau sumber pendengarnya diam? Ya, kalau pendengarnya diam, ininya 0. Atau misalkan pendengar mendekati sumber, sedangkan sumber menjauhi pendengar. Pendengar mendekati sumber, berarti pendengarnya positif ya. Sumber menjauhi pendengar, sumbernya jadi positif. Seperti itu. Ya. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita mendingan ke contoh soalnya. Contoh soal di efek Doppler. Oke, misalkan saya ada soal seperti ini. Contoh soal. Contoh soal 1. Misalkan ada sumber bunyi ya. Di sini misalkan diketahui kereta api bergerak menuju stasiun. Bergerak menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam. Nah ini kalau kilometer per jam nanti kita rubah dalam meter per sekon harus bisa. Dengan membunyikan peluit. Dengan membunyikan sirine boleh, peluit boleh, sirine dengan frekuensinya 670 Hz. Jika cepat merambat bunyi di udara, V-nya ini tetapan ini ya, 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh penumpang yang duduk di stasiun. Oleh penumpang yang duduk di stasiun. Nah kalau ini penumpangnya nggak bergerak, berarti ini kita bisa artikan untuk penumpangnya tidak bergerak ya, artinya dia berada di stasiun duduk gitu ya, jadi tidak mengalami perubahan posisi. Nah oke, kita diketahui dulu. Oke, pertamanya kita diketahui berarti adalah frekuensi kecepatan sumber bunyi ya, karena kereta apinya ini sebagai sumbernya. V sumber itu adalah 18 km per jam. Kita rubah dulu dalam meter per sekon. 18 km ke meter, nolnya tambah 3, jam ke sekon jadi 3600. Ini coret ya. 180 bagi 36. Nah, hasilnya berapa ini? 5 ya. Berarti ini 5 meter per sekon. Terus
dengan membunyikan sirine. Ya, sirinenya berarti ini frekuensi sumber yang nilainya adalah 670 Hz. Adalah apa lagi selain itu? Ada V 340 Ada lagi di sini penumpangnya ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan diam. Ini saya hapus dulu karena ini nggak cukup ya. Karena berada pada dalam keadaan diam, maka V pendengarnya adalah 0. Maka kita tuliskan V pendengarnya di sini adalah 0. V pendengar adalah 0. Kita coba lihat. Berarti kalau kita buat skemanya, gambarnya ini sebagai pendengarnya, ya. Ini sebagai sumbernya. Oke. Pendengar diam, ya berarti ini tidak bergerak, berarti tidak ada arah ke kanan atau kiri ya. Nah sumbernya mendekati pendengar seperti ini. Nah kalau sumbernya itu mendekati pendengar, maka bagaimana? Berarti sumbernya adalah negatif. Jadi rumusnya jadi seperti apa? Rumusnya jadi seperti ini. Fp sama dengan V ya ditambah 0 dibagi V dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini negatif. Ini positif kan? Nah ini negatif ini adalah menandakan bahwa dia sumbernya itu mendekati. Kurangi 5 atau kurangi V sumber kali frekuensi sumbernya. Terus kita baru masukin angka-angkanya. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti V-nya 340 dibagi 340 kurangi 5 kali 670. Jadi 340 bagi 335 kali 670. Coret-coret 2, hasilnya adalah 680 Hz. Oke ya. Jelas ya, hasilnya adalah 680 Hz. Oke, kita coba ke contoh selanjutnya lagi ya. Kita coba ke contoh lainnya. Misalkan di sini ada suatu mobil pemadam kebakaran. Jadi saya tulis dulu soalnya. Mobil pemadam kebakaran bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, kok meter per sekon kita nggak perlu lupa ya. Sambil membunyikan sirine. Membunyikan sirine yang frekuensinya adalah 400 Hz. Di sini udah ada keterangannya bahwa kecepatan udara V udara ini adalah 300
meter per sekon. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang, pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang. Nah, ini bergeraknya menjauhi nih. Kalau kita lihat menjauhi itu kan positif tandanya ya. Seseorang yang berdiri di tepi jalan. Nah, ini juga pengendara ininya juga diam juga nih, yang berdiri, pendengarnya berdiri di tepi jalan. Nah, nanti pengendaranya berada pada keadaan diam. Maka frekuensi yang didengar, nah, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirinenya dengan frekuensi, atau maka orang frekuensi pendengarnya adalah itu aja ya, frekuensi pendengarnya berapa. Nah, ini seperti ini. Oke, kita tulis dulu ya, diketahuinya sama pelan-pelan aja. Diketahui. Oke, mobil pemadam kebakaran bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti V sumber, karena ini pemadam kebakaran ini kan sebagai sumber bunyinya kan 20 meter per, sambil membunyikan sirine, berarti ini sebagai frekuensi sumbernya 400 Hz. V udaranya atau V-nya adalah 300 meter per detik. Ya, mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan. Berarti dia V pendengarnya kan cuma berdiri aja di tepi jalan. Berarti VP-nya adalah 0. Ya. 0 ya kita nggak perlu kita tulis ya. Nah, kita lihat nih. Seperti ini. Arah sumbernya kan ke kanan ya. Pendengarnya ini diam. V pendengarnya ini pendengar ini adalah 0. V sumbernya ke arah menjauhi berarti ke sana positif. Maka rumusnya ya, rumusnya jadi seperti ini. Fp sama dengan V ya, kurangi 0 nggak bisa ditulis, dibagi V ditambah V sumber, kemudian nih kurung dulu nggak apa-apa biar enak hitungnya, kali frekuensi sumbernya, baru kita masukkan angka. Frekuensi pendengarnya adalah 300 kurangi 0 habis, dibagi 300 ditambah dengan 20. Terus kemudian kita kali dengan 400. 300 bagi 320 kali 400, dicoret. Nah, 30 bagi 32, kita boleh bisa perkecil ini. Semuanya akan kita bagi 2. 15 per 16. 100 bagi 4. Nah, ini jadi 4, ini 100. 100 bagi 4, 25. Jadi 25 kali 15, 375 Z. Jadi frekuensi yang didengar oleh si pendengar, VP-nya adalah 375 Hz Z.